Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Baik keberkahan itu menyertai kesenangan yang kita alami, ataupun juga menyertai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan harapan dan doa-doa kita. Kadang-kadang kita menginginkan kesuksesan dalam hidup, ingin lulus dalam ujian di sekolah, ingin dapat pekerjaan yang baik, menginginkan harta benda yang melimpah yang membuat kita rajin beribadah, dan semua itu tentu akan melalui ujian. Orang akan selalu siap mendapatkan kebahagiaan dan selalu siap untuk meminta kebaikan, tapi terkadang kurang siap dalam menjalani proses untuk mendapatkan kebaikan yang dimaksudkan. Oleh karena itulah kita akan belajar pagi hari ini dua surat utama di dalam Al-Quran, yang dua surat ini diturunkan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kegembiraan dan memberikan satu ketenangan dan hiburan kepada Nabi SAW saat menjalani satu ujian yang tidak mudah dalam mewujudkan harapan-harapan indah yang beliau senantiasa mohonkan dan diharapkan kebaikan itu untuk umatnya. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas dua surah secara langsung, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Baik, teman-teman yang di sini, surah Ad-Duha ada yang tahu di urutan keberapa dalam mushaf? Ya, benar, urutan 93. Ya. Al-Insyirah urutan keberapa? 94. Baik, 93 Ad-Duha dan 94 Al-Insyirah. Baik, kita langsung saja. Kita coba dengarkan dulu dari teman-teman siapa yang mau membacakan surah Ad-Duha. Ya, boleh, silakan Adinda Bari dulu, ya, diperkenankan. Bisa dibantu diberikan mic-nya atau langsung kita dengarkan. Silakan. Ya, silakan Adinda. Teman-teman yang mungkin belum terdengar, sampai ke teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua untuk bacaan surah Ad-Duha di pertemuan subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, tersambung langsung dari Masjid Mira di Banten. Baik, membacakan surah Ad-Duha insya Allah Adinda Bari dari kelas 3 Putra Akhyar International Islamic School, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, sadaqallahul azim. Jazakallahu khair Adinda Bari yang hari ini telah menjalani pendidikan di Mira kurang lebih memasuki hari ke-20 sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Sudah berapa hafalannya? Sudah berapa juz? Alhamdulillah saat ini udah 16 juz. Sudah 16 juz. Baik, disempurnakan. Dan alhamdulillah hampir 24 jam beraktivitas, jadi dapat berkah ngantuknya ya. Harus sering baca Quran supaya segar kembali. Baik semuanya, teman-teman semua dan saudara-saudariku dimanapun berada. Yang pertama kita ceritakan dulu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab ayat atau surat diturunkan kepada Nabi. Jadi kalau Al-Quran itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau surat. Kalau hadis itu asbabul wurud. Ya, sebab-sebab hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW. Ada kejadian, Nabi merespon, ya, memberikan pencerahan, memberikan penjelasan. Nah, itu respon dari Nabi disebut dengan asbabul wurud. Untuk membedakan dengan Al-Quran, respon langsung dari Allah disebut dengan asbabun nuzul. Jelas? Nah, kalau cerita
ada cerita gini, sebabnya begini. Nah, itu asbabul muncul, ya. Munculnya kenapa gitu ya. Baik. Nah, yang terakhir itu cuma gambaran saja, ya. Satu ketika di awal masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, jadi ini situasinya digambarkan di Mekah, ya. Situasinya digambarkan di Mekah dan sebelum hijrah. Ingat, nanti ada periode fase waktu Nabi di Mekah sebelum hijrah dan Nabi di Mekah setelah hijrah. Karena saat Nabi nanti hijrah dari Mekah kemana? Baik, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik ya? Nabi hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah. Nanti dalam satu waktu tertentu Nabi kembali ke Mekah. Khususnya menunaikan haji. Haji apa namanya? Haji wada', kan? Sekaligus umrah dan haji di dalamnya. Nah, itu ada ayat-ayat Quran yang turun juga. Nanti ulama membedakan antara ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah dengan yang turun setelah Nabi hijrah. Kalau turunnya sebelum Nabi hijrah, ya berarti ada di mana? Di Mekah, sudah pasti di Mekah kan? Maka surahnya disebut Makkiyah. Apa namanya? Makkiyah, yaitu surah-surah yang turun saat Nabi sebelum hijrah. Ada yang spesifik menyebut turunnya di Mekah, gitu kan? Baik. Kalau suratnya turun setelah Nabi hijrah, apakah turunnya di Madinah atau di luar Madinah? Periodenya Nabi setelah hijrah. Maka surahnya disebut Madaniyah. Apa namanya? Madaniyah. Nah, ini kondisinya Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah, dakwahnya baru diawali ya secara terbuka. Terbuka itu artinya ngajak masyarakat yang tadinya Nabi dakwah di lingkungan khusus untuk keluarganya, orang-orang dekatnya. Sekarang menjadi terbuka. Nah, saat terbuka ini ternyata tidak sedikit orang yang tidak menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya menolak, ya, bukan hanya menolak. Perhatikan baik-baik ini ya. Ini adalah pesan kehidupan untuk kita semua, ya, terutama teman-teman orang dewasa yang mengaji saat ini. Di Islam itu ada istilah begini, ada salih, ada muslih. Oke? Ada salih, ada apa? Muslih. Itu kita dapati juga nanti baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salih itu kebaikan secara pribadi. Tidak mengajak orang langsung. Tapi boleh jadi kebaikan itu dilihat oleh orang lain dengan tingkat keikhlasan kita dengan izin Allah. Kesolehan seseorang walaupun tidak mengajak itu bisa memberikan satu aura positif, pengaruh positif supaya orang bisa melihat dan meniru walaupun tidak mengajak, ya. Misal seorang rajin ke masjid tuh, rajin baca Al-Quran, ada orang lihat dapat hidayah dari Allah, pengen seperti dia, malu, saya tetangga dekat masjid tapi nggak ke masjid, begitu lihat orang jauh ke masjid dia berangkat padahal nggak ngajak orang ini. Nah, jadi bergantung keikhlasan dan kekhusyuan ibadah, keikhlasan seseorang dalam ibadah itu membentuk dirinya salih, baik menurut Allah, dan bisa jadi itu menjadi wasilah bagi orang sekitarannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau muslih itu kesalehan yang ditebarkan di lingkungan sekitaran. Singkatnya mengajak orang. Yang tadinya ke masjid, sekarang mulai mengajak, ayo ke masjid yuk, ya. Nah, bila salih itu untuk pribadi, biasanya hampir setiap orang tidak mempermasalahkan. Ya, paling-paling membicarakan. Rajinnya dia ke masjid, ya, sehingga padahal namanya Asep dipanggil Pak Soleh tuh. Ya, oh Pak Soleh datang misalnya kan. Nah, itu paling pembicaraan saja. Tapi kalau sudah muslih karena mengajak orang, ya, karena mengajak orang dan sifatnya dua, bisa mengajak pada kebaikan, bisa mengajak untuk meninggalkan keburukan, mengarahkan pada yang baik, amar ma'ruf, mencegah dari yang buruk, nahi mungkar. Nah, biasanya kalau sudah mengajak pada orang dengan dua sifat tadi, belum tentu setiap yang diajak atau diingatkan meninggalkan keburukan itu akan setuju dengan sifat-sifat ajakan dan sifat peringatan. Mengajak pada yang baik mubasyirah, mengingatkan untuk meninggalkan yang buruk nadhira, munzir, mubasyir dan munzir.
Nah, orang kalau diingatkan belum tentu sepakat. Diajak belum tentu mau. Ke masjid yuk, belum tentu bisa mau. Jangan mencuri ya, belum tentu terima. Jangan berkata yang kotor ya, belum tentu terima. Nabi saat baik secara pribadi, solih, orang-orang Arab sekitarannya, baik itu yang sifatnya baik, ataupun bahkan yang buruk, yang mabuk, yang mencuri, yang begal, yang zina, itu sepakat menyebut Nabi semuanya, menyebut Nabi Muhammad itu seorang yang sangat terpercaya, orang jujur, orang paling baik di lingkungannya, sampai diberi gelar Al-Amin. Ya. Tapi saat Nabi menjadi muslih, boleh mengajak, maka berubah sebutan itu menjadi tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, hinaan-hinaan, ya. Nah, itulah jalan dakwah. Awas, hati-hati ya. Baik lawannya apa? Baik lawannya buruk. Jadi kalau kita ingin mengajak kebaikan, harus sudah siap mendapatkan hal-hal buruk yang mungkin kita terima. Awas, hati-hati. Nanti teman-teman ke depan itu menjadi dai, menjadi ulama. Ulama itu mengajarkan kebaikan, ngajak pada yang baik, mengingatkan meninggalkan yang buruk. Ya, saat kita mengajak orang menjadi baik dan mengingatkan orang meninggalkan yang buruk, itu harus sudah siap dengan tantangan-tantangan menerima keburukan. Mungkin ada celaan, mungkin ada fitnah, mungkin ada hoax. Nah, harus paham dulu saat kita memulai ini pertama kali, supaya nanti ketika bertugas, kalau sudah tahu medannya, ya, tahu lapangannya, tahu resikonya, itu sudah lebih siap untuk menerimanya. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau ingin jadi orang baik, mesti berhadapan dengan keburukan. Sebaliknya, orang buruk pun pasti akan berhadapan dengan kebaikan. Jadi sama aja, ya. Dan dalam hidup kedua-duanya akan menerima celaan. Kalau Anda baik, Anda pasti akan dicela oleh orang buruk. Sebaliknya, kalau Anda buruk, Anda pasti dicela oleh orang baik. Tinggal dilihat saja, yang mencela itu orang baik atau orang buruk. Kalau yang mencela orang buruk, itu artinya Allah sedang menetapkan kebaikan pada diri kita, dititipkanlah pengakuan itu lewat orang yang mencela kita. Contoh, ya, ini Mus'ab misal ya, jarang ke masjid, saking jarangnya nggak pernah gitu. Misal gitu ya, sesekali aja Idul Fitri, Idul Adha misalnya kan, dengan Jumatan. Nah, lalu kemudian tiba-tiba dapat hidayah dari Allah, jadi rajin ke masjid, tiba qomat. Nah, begitu orang lewat, lihat Mus'ab nih, wah berubah nih, soleh katanya kan. Nah, begitu keluar, mereka mencandai, biasanya kumpul-kumpul, sekarang jadi ke masjid. Pak Soleh, ya kan? Padahal namanya Mus'ab. Nah, ketika menyebutkan kalimat Pak Soleh dengan maksud mencandai, sebetulnya itu titipan dari Allah. Sebetulnya itu pengakuan yang Allah berikan. Itu hikmahnya, ya. Tapi jangan juga terlampau GR, langsung bikin status, alhamdulillah dapat pengakuan dari Allah gitu. Lewat orang itu. Nah, itu nggak perlu, ya. Nah, jadi ini fikih pertama yang penting untuk kita ketahui di semua aspek kehidupan. Ya, dalam bekerja mungkin kita mempraktekkan kejujuran, ikut tender yang benar, tidak nyogok, itu patut tuh, ya. Nah, hal-hal yang demikian adalah pengakuan yang Allah titipkan untuk memberikan pesan bahwa ada kebaikan yang telah Allah terima. Paham sampai sini? Ya, ini satu dulu, ya. Yang kedua, tapi kalau yang mencela itu adalah orang baik, awas. Yang mencela siapa? Pada keburukan yang mungkin dikerjakan. Ya, satu kali orang sholat, ya, maka diingatkan misalnya, diingatkan untuk baik, untuk fokus, untuk ke masjid misalnya. Tiba kemudian, misal yang mengingatkan orang baik, itu artinya peringatan dari Allah dengan sifat kasih sayangnya supaya orang itu tetap berada dalam kebaikan. Jadi kalau diingatkan ulama jangan marah. Awas ya. Walaupun nanti ulama pun ada adabnya dalam mengingat bi rabbika bil hikmah. Quran surat apa? An-Nahl ayat 125. Ajak orang itu dengan sikap yang baik, dengan bijak, dengan lembut, ya kan? Ya, diusahakan tidak menyinggung secara pribadi yang dalam. Ya. Kamu ini kelakuan begini, harta aja banyak, amalan masih buruk, pengen masuk surga, jahanam kamu. Oh, gitu ya. Nah, itu hal-hal demikian tuh. Nah, tidak boleh terjadi. Itu bukannya tanda kasih yang Allah berikan di lisan orang itu untuk mengingatkan supaya tidak terjebak dalam keburukan.
mengingatkan supaya tidak terjebak dalam keburukan, itu salah satu fungsi yang diwariskan Nabi, disebut dengan nadhira. Jelas? Memberikan kabar gembira, pengakuan pada kebaikan, basyira. Jadi fungsi Nabi basyira wa nadhira, diwariskan orang yang mubasyira dan mundhira. Jelas? Paham sampai sini? Bukan. Nah, artinya Allah itu sayang dengan kita, pengen semua baik. Ingat ya, jadi kalau kalian berdakwah, jangan dibeda-bedakan, baik pada orang soleh ataupun orang salah. Orang soleh, tingkatkan kesolehannya. Orang salah, beri peluang untuk bertobat. Jangan dibedakan. Ya, berikan senyum yang sama, berikan perhatian yang seru. Jelas sampai sini? Baik. Nah, tapi nanti dalam prakteknya tidak semudah yang dibicarakan. Nabi pun pernah mencontohkan itu, ditakdirkan oleh Allah sebagai contoh utama bagi kita kalau mengalami situasi itu. Nabi diejek, ya, Husain, Habib, ya, Nabi diejek dulu tuh, ya, datuk kita tuh, Nabi dicela. Nah, jadi kalau sedang belajar dicela, diejek, gak apa-apa. Ada yang ngejek tuh, wah, kamu nggak sungguh-sungguh ya, padahal kita sudah serius. Nah, Nabi bisa dijawab, alhamdulillah, berarti saya umat Rasulullah. Nabi aja diejek, apalagi saya, gitu ya. Nah, kalau dibuatkan hoax, difitnah, sama, Nabi difitnah, diejek. Nah, sampai satu ketika Nabi SAW berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah. Datang ke Gua Hira, balik lagi naik bukit, ternyata wahyu belum turun, lama belum turun. Biasanya cepat turun, ada peristiwa turun, ada peristiwa turun, ya, orang capek turun ayat ngantuk. Ya, apa ayat ngantuk? Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Itu ya. Kemudian setelah kalian gelisah itu banyak persoalan, dikirim ngantuk supaya istirahat, supaya nggak banyak pikiran. Makanya ngantuk itu anugerah. Ya, susah itu dapetin ngantuk tuh, capek, lelah, banyak pikiran di kantor, masalah banyak, pekerjaan banyak. Tiba-tiba ngantuk, paling enak tuh tidur plek gitu ya. Apalagi saat kajian tuh. Ya kan? Nah, itu ayat ngantuk ada, ayat tidur ada. Tidur banyak di Quran. Sifat Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita naum, kebanyakan tidur abu naum. Nah, itu ayat di Quran banyak. Jadi begitu ada peristiwa turun, ada peristiwa turun. Yang ini belum turun-turun. Sampai orang-orang kafir pada masa itu, kafir itu yang menolak dakwah Nabi, menutup diri, sopan bahasanya, menutup diri dari Nabi, tapi tindakannya tidak baik terhadap Nabi. Kalau tidak baik itu dijamakkan kufar, ya, kufar. Sampai mencela Nabi, mengejek Nabi dengan mengatakan begini, Muhammad itu sudah gila tuh, naik turun bukit katanya, nggak jelas orangnya. Sampai puncaknya dia nunggu berita dari Tuhannya, Tuhannya telah meninggalkan dia. Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya tuh, udah nggak punya Tuhan lagi. Ya, Tuhannya marah sama dia tuh. Ya, Muhammad itu sudah gila katanya. Ya, naik turun nggak jelas. Hati-hati teman-teman nanti dalam berdakwah. Ya, awas, Ihsan, hati-hati Ihsan nanti kalau sudah besar berdakwah. Ya, tantangannya banyak tuh. Dakwah sana sini nggak ada orang, itu kan? Ceramah di masjid, masjidnya kosong, ceramah aja tuh ya. Ya, padahal kita sedang direkam misalnya. Ya, mungkin orang ngelihat, wah, Ihsan tuh sudah gila katanya. Mungkin bisa begitu tuh. Ya, dituduh-tuduh. Ini sudah nggak benar, ya, dan seterusnya. Nah, kalau mendapatkan sifat seperti itu, apa yang harus kita alami? Dalam situasi itu, kalau dicela, hatinya sakit tidak? Sempit tidak pikirannya? Lapang tidak hatinya? Tidak. Capek nggak? Nih, Ustaz tanya nih, tahu barbel nggak? Takib tahu barbel nggak? Takib, barbel tahu nggak? Buat angkat beban tuh, ya, tahu? Berat nggak? Berat. Kalau yang berat, tuh kan? Ya, kalau ukurannya kecil kan tidak terlalu berat. Nih, kalau yang berat, misal kita angkat beban 30 kilo, misal, diangkat nih. Kalau kita angkat sampai ke bahu, kaki ikut sakit nggak nahan? Ikut sakit. Ada yang suka fitness? Diangkat ikut sakit kan? Semakin berat, semakin terasa sampai ke bahu, sampai ke badan. Habis itu makanya pegal-pegal semua, ya kan? Nah, ada juga penyakit
yang kalau diberikan pada kita kadang rasanya semua sakit. Apa diantaranya? Celaan. Orang kalau dicela walaupun nggak ngangkat barbel, itu pusingnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Difitnah. Fitnah itu bisa jalan-jalan nggak jelas. Jalan kayak orang sehat padahal banyak bebannya. Ya. Dibikin hoax, dituduh. Ya, sampai terasa seakan-akan gelap tuh. Ya. Ayam jadi nggak enak. Emang nggak enak makan ayamnya, belum disembelih dan sebagainya kan. Nah, orang makan daging ayam juga nggak enak. Ya. Siang rasanya gelap, dapat fitnah. Siang-siang seakan-akan jadi malam, jalan linglung, kayak nggak ketemu jalan, capek dan sebagainya. Dalam situasi itulah yang pertama Allah turunkan surah untuk menghibur Nabi, menguatkan Nabi, memberikan penjelasan dari Nabi, sekaligus pesan yang sangat indah. Yuk kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Sekarang perhatikan tafsirnya. Wadduha. Jika ada waw. Ada apa? Waw, bukan waw. Ini waw. Jika ada huruf waw di awal ayat. Jelas di awal ayat. Fokus ya. Dan setelah itu ada kalimat harakatnya kasrah. Harakatnya kasrah. Contoh, wal fajr, wal asr. Itu kalau kita baca kan, wal fajri, wal asri, wal laili idza saja. Wadduha, wadduha. Ini harakatnya kasrah. Cuma karena ujungnya alif begini, kasrahnya nggak muncul. Karena alif tidak menerima harakat. Yang menerima harakat Hamzah. Ya kan? Ya, Pak Hamzah, Bapak yang menerima harakat. Ustadz Alif, ya mana Alif? Alif tidak menerima harakat. Alif berfungsi memanjangkan bacaan. Ya, fa tambah alif, fa, ha tambah alif, ha. Ya, harakatnya fathah panjang. Jelas? Sama dengan dhammah, ya, ketemu waw, u panjang. Sama dengan kasrah ketemu ya, i. Tapi alif tidak menerima apa? Harakat. Karena itu dibacanya wadduha. Paham? Baik, aslinya ada kasrahnya di belakangnya. Wadduha. Nah, setiap ada huruf waw bertemu dengan kalimat setelahnya harakatnya kasrah, baik kasrahnya kelihatan atau tidak, maka waw itu disebut wawul qasam. Waw apa? Qasam, artinya sumpah yang serius. Ada qasam artinya sumpah yang serius. Jadi di sini Allah ingin tegas mengatakan, serius menyampaikan wadduha. Ya, perhatikan, aku bersumpah kata Allah demi waktu duha. Nah, saya mau tanya dulu gini. Kalau Allah itu tidak bersumpah tapi menyampaikan firman dalam Al-Qur'an, penting tidak? Penting. Al-Fatihah nggak ada sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada qasamnya, nggak ada sumpahnya. Tapi tetap penting, saking pentingnya Al-Fatihah itu kalau dibaca benar itu bisa mengabulkan doa dengan cepat. Rukun sholat yang paling utama dalam bacaan Al-Fatihah. Bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Al-Fatihah. Padahal tidak ada sumpahnya, nggak ada qasamnya. Apalagi yang ada sumpahnya. Itu cara memahaminya. Wadduha, aku bersumpah kata Allah demi waktu duha. Nih duha ini waktunya kapan? Ya. Duha dibagi 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Ya. Kapan waktunya muncul? Awal duha itu disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, matahari berada di posisi terbitnya, lalu di posisi itu mulai naik. Ya, tempat terbitnya masyrik, nah itu dilarang kita sholat. Ya, walillahil masyriq wal maghrib. Jadi pas tenggelam dengan pas muncul, ya pas di waktunya itu ada larangan waktu sholat. Nanti setelah tenggelam, baru maghrib muncul. Ini pun sama, naik, begitu di posisi naik sedikit, naiknya itu disebut isyraq. Asyraqa yusyriku. Sifatnya disebut syuruk. Nah, syuruk itu awal duha. Ya,
kurang lebih tarik 1 jam lah dari waktu subuh, ya. Kalau subuh misalnya sekarang jam 4.41, ya kan? Maka 5.41 kalau mau aman misalnya tambahkan 15 menitan, jam 6 lah kurang lebih gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke syuruk. Nah, nanti pertengahan duhanya berlangsung terus misalnya jam 7 sampai jam 9. Ya. Jam 9 sampai menjelang zuhur, nyambung waktu, yaitu akhir duha. Biasanya kalau disebutkan dengan qasam wadduha, itu waktu yang paling nyaman duhanya saat matahari sedang lembut-lembutnya sinarnya. Ya, kalau jam 7 sampai jam 9 gitu kan, ada sinar matahari, rasanya enak nggak? Ya, nanti jemur tuh reka nanti ya, pergi jemur keluar pas jam 7 jam 8. Ya. Itu mataharinya enak nggak? Bandingkan dengan yang jam 1. Jam 1 siang. Panas mana? Hah, jam 1 siang. Maka kita ambil yang duha, cahayanya enak, nyaman, tentram, saking enaknya pengen jemur, musim-musim Covid pada keluar, dijemur, saking enaknya, ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada di ilmu balaghah namanya. Balaghah itu ada 3 cabang ilmunya, ada ma'ani, ada bayan, ada badi'ah. Ya. Dalam mengungkapkan satu makna, kita bisa mengambil kiasan, diambil satu kata yang lain untuk menggambarkan makna yang berbeda, saking tingginya bahasanya. Wadduha, maksudnya begini, demi waktu duha, yang engkau sering merasakan kenikmatan dari sinar yang didapatkan. Tuh. Itu kalau terjemahan tekstual. Kalau kita baca dengan tafsir jadi begini, wadduha, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah dengan segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan selama hidupmu, seperti engkau menerima sinar duha yang sangat nikmat itu. Wal-laili idza saja, dan aku bersumpah demi segala duka yang telah dan sedang engkau alami, sehingga engkau merasakan gelap seperti gelapnya malam yang engkau alami. Kalau malam gelap nggak ada cahaya sama sekali. Zaman Nabi kan nggak ada lampu kayak gini. Ya, kalau gelap ya gelap. Makanya khatabul lail, pengumpul kayu bakar di malam hari, susah menemukan kayu bakar. Ya, gelap, susah. Ngambilnya susah. Lampu belum ada. Gelapnya luar biasa. Nah, sekarang kalau teman-teman, maaf ya, saya kasih tahu nih. Kalau di sini, saya tanya, tidak ada lampu sama sekali, gelap, padam lampu. Bukan mati, kalau mati yang bernyawa. Ya, lampu nggak punya nyawa, karena dirakit. Ya. Lampu padam, gelap, tidak ada cahaya. Kemudian tiba-tiba ingin beraktivitas. Nah, yang suka main bola siapa? Angkat tangan, suka main bola. Nah, saya tanya nih, kalau gelap malam nggak ada lampu, bisa main bola nggak? Nggak bisa. Pengen ke toilet, gampang nggak? Raba-raba begini, susah.